Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kasus Mansur ini ternyata berjalin berkelindan dengan banyak kasus. Ini bukan hanya soal duit ternyata nih. Ada juga soal-soal moral gitu. Ya kan? Ini dia tidak hanya sekedar mengumpulkan uang sedekah, tapi juga berbalut gitu dengan kasus penipu gitu. Nah sekarang ini orang banyak mempersoalkan dia, benar nggak Mansur itu terlibat banyak skandal dengan wanita? Ya kita kan nggak tahu ya. Ada yang bilang itu dengan Ana yang Sukabumi itu gimana kok hilang kasusnya gitu. Beberapa hari yang lalu channelnya Pak Darso Arif itu dengan Thayyiba TV juga menampilkan ada seorang perempuan lagi dengan inisial ER. Nah, ini yang begini-beginian ini isu Mansur mestinya klarifikasi dong. Jangan hanya cuek bebek ngumpet lalu bilang ada orang fitnah saya. Nggak bisa begitu dong. Dibuat dong klarifikasi. Masa nggak berani klarifikasi? Kalau tidak berani klarifikasi, ya saya bilang ya, orang atau netizen akan bilang itu iya. Ya toh, kan Mansur ini tokoh hebat. Namanya keren sekali gitu. Yusuf Mansur. Atau Jam'an Nur Khatib Mansur. Dibangga-banggalah. Itu punya usaha yang sangat banyak. Di warung stick and shake. Ya kalau nggak klarifikasi orang bilang ini. Wah ini sebagian uang sedekah ini bercampur dengan uang lendir gitu. Nah, gimana coba? Atau rumah tahfiz dijual gitu untuk kepentingan dan syahwat duniawi. Jadi kita minta kepada Mansur diklarifikasi lah, jangan kabur atau menghilangkan diri gitu. Tahu-tahu nanti berlindung di balik jubahnya para habib. Dijualnya lah cerita para habib, ya toh? Jadi perlu orang menunggu klarifikasinya seperti apa. Gitu. Jangan-jangan seperti cerita klarifikasi dulu dia sebut bahwa uang jemaah atau yang telah dia kumpulkan, misalnya di kasus Masjid Darussalam, Masjid Taqwa Darussalam Kota Wisata Cibubur. Udah aneh kembaliin. Ternyata kan bohong, omong kosong. Jumlahnya dulu tuh kan ada 55 miliar kurang lebih ya. Dia gampang udah dikembaliin. Kapan kembaliinnya? Ya toh? Lalu tiba-tiba dia share, dia ketemu seorang perempuan entah siapa, udah ya aneh kembaliin. Kan begitu caranya. Ini kalau nggak begini orang kan akan mengejar terus. Itu para politisi berani klarifikasi itu. Misalnya ya, ini misal aja nih, mungkin tidak seimbang contohnya. Contohnya ini terlalu besar. Mansur ini kan kecil aja. Walaupun dia ngaku dai nasional gitu. Misalnya nih Ridwan Kamil. Dituduh dia dengan seorang perempuan berinisial LM. Nah, ya kan? Itu dituduh katanya punya anak, mula-mula orangnya nantang tes DNA. Ridwan tunjuk pengacara, dia lapor gitu. Bahwa tuduhan itu fitnah dan tidak benar, ya kan? Ya, kalau Ridwannya diam-diam aja orang nyangka benar ini gitu. Tapi sekarang dia lapor ke polisi. Mungkin kasusnya berkembang, kita sedang mengikuti. Ini salah satu contoh. Nggak benar. Padahal urusannya menjadi simpel ketika hal ini dijelaskan gitu. Jangan-jangan nanti begitu menang pengadilan baru klarifikasi. Aneh di semula nggak berbuat apa-apa. Tapi kemudian ya kebenaran ada Allah. Kan nggak bisa begitu-begitu. Ada Allah. Emang yang lain nggak ada Allah apa?
Antumnya punya Allah, orang lain nggak punya Allah. Nggak bisa begitu, harus dijelaskan. Ini soal uang pay trend misalnya nih. Itu punya pribadi atau punya masyarakat? Berani nggak antum menjelaskannya? Jangan pakai alamat palsu gitu kan. Ceritanya selintat-selintut di belakang, nggak jelas. Lalu nanti sesekali mencoba mengumpulin santri, aneh dituduh sebagai seorang penipu. Ya faktanya bagaimana? Fakta gimana? Coba. Jangan nanti ya dicari cara-cara lain, nanti video-video yang kami buat ini di take down. Ya nggak begitu caranya. Kan nggak begitu ya, secara gentleman diklarifikasi, dibantah atau apa gitu. Ya kan? Kalau enggak itu seperti apa nih? Lilitan ular piton gitu. Melingkar terus gitu. Di antum ini diisolasi habis. Pasti diisolasi, dikejar kemana-mana gitu. Kenapa? Karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh masyarakat itu tidak bisa dibantah. Kalau antum mau bantah, ya coba dibantah gitu. Misalnya ya, ini contoh aja nih, benar nggak uang 55 miliar itu telah dibawa lari, lalu dibelikan tanah, di atas tanah itu bangun warung steak and shake. Ini banyak sekali. Banyak sekali, benar nggak gitu? Benar nggak ceritanya itu? Gitu. Karena kebohongan-kebohongan itu ya orang kan mengikuti terus. Tipu-tipu ini orang kan, ya masyarakat itu kan sadar, nggak mungkin lah gitu. Ada yang misalnya anaknya nih ya, seperti pengakuan Kiai Atian Alidai atau kesaksian Kiai Atian Alidai. Bagaimana seorang pasien meninggal gara-gara datang kepada Yusuf Mansur. Uangnya diambil, anaknya meninggal. Jahat gitu. Ada nggak Islam sejahat yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur? Coba, atau yang lain bela lah, kan katanya banyak jadi sahabat Yusuf Mansur. Mana itu yang ketika datang lo tuh banyak tuh berlagak ya sebagai sahabat Yusuf Mansur atau mengaku sahabat Yusuf Mansur. Mana dia? Mana? Yang ada sekarang itu ya, ada yang sudah menjadi sahabatnya Aguan itu ada gitu. Atau sahabatnya Cukong itu ada gitu. Tapi yang sahabat Yusuf Mansur mana? Coba dong jelasin ke kami ini gitu. Jalan belum apa-apa dikit, oh itu fitnah, laporan polisi. Enggak begitu, cobalah klarifikasi dulu gitu. Diklarifikasi dulu, kalau argumen itu meyakinkan, ya kan, pelajaran agama itu meyakinkan, ya mungkin orang akan berpikir lain gitu. Ini kasus-kasus itu di pengadilan loh, orang nggak asal ngomong. Nggak asal ngomong. Ya kita minta juga klarifikasi. Iya toh? Coba diklarifikasi. Kalau enggak dibilang ini penipu, di atasnya penipu. Kalau saya menyebut dulu tuh Abul Kadzab, ya toh? Bapaknya penipu. Kalau setan ini bukan sekedar setan gitu, tapi astanus syayatin. Bahasa Arabnya begitu. Setannya setan gitu. Ngeri nggak ini nih? Nah, kita minta, katanya kan doktor ya, bergelar doktor, tentu seorang intelektual gitu. Kalau doktor bergelar intelektual bisa katanya bangun pesantren dengan modal nol, coba dijelasin gitu. Coba dijelasin dan argumentasi ilmiahnya coba dinampakkan. Dengan demikian orang tidak menuduh asal tuduh gitu. Kalau tidak, itu netizen percaya nih, ini Ustadz cabul ini gitu. Auzubillah. Jadi itulah yang dapat kita lihat, minta Yusuf Mansur tuh coba gentle gitu. Sehingga warung stick and shake itu warung stick and shake-nya itu tidak berbau mesum gitu, atau bau penipuan di mana orang-orang telah banyak menjadi korban.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.